firman Tuhan. Selamat pagi kita semua, salam sejahtera. Pada saat pagi hari ini, kita sama-sama kembali belajar lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita sama-sama kembali dalam program Berkat Pagi. Mari sama-sama kita buka ayat Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Namun kita akan bacakan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga dan yang keempat berbunyi demikian. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujang-bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang saya berikan judul Bertahan dalam Menanti Jawaban Tuhan. Di ayat yang kita sudah baca tadi, di mana di sini menceritakan tentang seorang Nabi Elia, seorang nabi besar, seseorang yang membunuh nabi-nabi palsu, seseorang yang membunuh nabi-nabi yang menyembah kepada Baal. Bila kita lihat di pasal yang sebelumnya, yaitu di pasal 18 ayat yang ke-40, di situ berbunyi demikian, kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Di sini kita lihat kisahnya, yaitu seorang Nabi Elia, dia membunuh nabi-nabi palsu. Dan dia membunuh mereka di sungai Kison. Sungguh tragis dan sungguh sadis perbuatan Elia terhadap nabi-nabi palsu tersebut. Nah, kita lihat seorang nabi besar, dia sangat mengalami ketakutan, dia sangat mengalami kegelisahan, dia sangat mengalami dan hal-hal yang mungkin membuat dia merasa khawatir. Kenapa dia mengalami ketakutan? Kita baca di ayat pokok kita tadi, ayat yang ketiga. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Di sini Nabi Elia sangat takut karena bila kita lihat di ayat yang pertama dan yang kedua, di situ Elia takut karena Isabel ingin membunuhnya. Ketika Isabel tahu bahwa dia membunuh nabi-nabi palsu, Isabel mengejar dia. Kita baca ayat yang kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Kita lihat ketakutan yang Nabi Elia alami, yaitu dia takut karena Isabel ingin membunuhnya. Nah, bila kita lihat mungkin saat hari-hari ini keadaan Elia, bila kita lihat dari cerita ini, Elia mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kegelisahan, sama seperti kita yang ada di dunia ini. Seringkali kita mengalami hal-hal yang membuat kita takut, hal-hal yang membuat kita merasa gelisah, membuat kita merasa tidak sanggup, bahkan kekhawatiran-kekhawatiran yang kita alami. Mungkin itu yang saat ini Nabi Elia alami, sama seperti apa yang seringkali kita alami. Kita lihat bersama-sama, Nabi Elia saat itu benar-benar merasa putus asa. Dia mungkin merasa sudah tidak ada harapan lagi. Tapi ketika Tuhan berkata lain, ketika Tuhan ingin Elia itu bangkit kembali, ingin Elia itu menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita. Ketika Tuhan ingin Elia itu bertahan dalam menjalani setiap proses yang dia alami. Kita lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Nabi Elia. Kenapa Elia masih tetap bertahan meskipun di pasal yang ke-4 bagian B di situ mengatakan bahwa cukuplah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Di mana di sini Elia mengatakan, Tuhan ambillah nyawaku. Tapi kita lihat ketika
ketika Tuhan berkata lain kepada Nabi Elia, Elia tetap bertahan. Karena apa? Poin yang pertama itu karena ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup Elia. Kita lihat di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaring lagi. Di sini jelas mengatakan bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup Elia. Tuhan menyediakan apa yang Elia butuhkan. Tuhan tahu apa yang Elia perlukan. Tuhan mencukupkan apa yang Elia saat itu perlukan. Tuhan tahu apa yang Elia mau saat itu. Kita lihat bersama ketika Elia berjalan di padang gurun. Ketika Elia pergi ke padang gurun. Seharian lama dalam perjalanan. Di sana di padang gurun itu tidak ada makanan, tidak ada minuman dan segala macam. Apakah Elia tetap bertahan di padang gurun? Apakah Elia mampu bertahan seharian di sana? Kita lihat dia bertahan karena apa? Karena ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup Nabi Elia. Sehingga tetap bertahan. Tuhan mau Nabi Elia ini tetap bertahan. Sehingga Tuhan, di ayat yang ke-6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Tuhan menyediakan makanan dan minuman buat Nabi Elia. Sehingga Nabi Elia tetap bertahan di padang gurun. Dalam perjalanannya selama seharian. Secara manusia siapa sih yang bertahan di tempat yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, kehausan dan lapar sebagainya. Tapi kita lihat pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan Nabi Elia. Tuhan menyediakan roti, Tuhan menyediakan air buat Nabi Elia. Sehingga dia dapat bertahan. Mungkin saat ini kita sedang berada di padang gurun. Dalam arti perekonomian kita sulit, untuk mendapatkan pekerjaan sulit, dan sebagainya, dan lain-lain sebagainya. Mungkin saat ini kita berada di posisi hal yang apa yang Nabi Elia alami. Tapi ingat satu hal yang harus kita ingat. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, kita harus yakin bahwa ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tetap berserah kepada Tuhan ketika kita merasa takut, ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa kegelisahan dalam hidup kita. Mari berserah kepada Tuhan. Jangan biarkan ketakutan dan kegelisahan itu menghantui kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Poin yang kedua yaitu Allah memberitahukan apa yang harus Elia lakukan. Ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Di sini Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk mengingatkan kepada Nabi Elia. Supaya apa? Supaya Nabi Elia bangun dan makan. Agar dia tetap kuat untuk menuju tempat yang dia ingin tujui. Untuk dia tetap kuat menghadapi hal-hal yang ada di depannya. Begitu juga kehidupan kita. Tuhan mau kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita semakin berhubungan intim dalam arti kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan mau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kecemasan, kegelisahan kita serahkan kepada Tuhan. Jangan biarkan segala hal itu menghantui kehidupan kita. Namun belajar berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan merasa diri kita hebat. Jangan merasa diri kita wow, pintar segala macam. Tapi ingat, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ketika kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, hasilnya akan baik. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita hadapi, dalam segala sesuatu yang kita alami, maka ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Tuhan ada di depan kita, Tuhan turun tangan untuk menolong kehidupan kita. Seperti Nabi Elia, di mana dia sudah merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup, tapi Tuhan berkata lain kepadanya,
Tuhan masih memberikan dia kesempatan. Tuhan masih memberikan dia kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan dalam hidupnya. Tuhan masih memelihara kehidupan Nabi Elia. Dan Tuhan masih menyertai Nabi Elia. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan saat pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan dapat menjadi kekuatan, dapat kita teladani dari Nabi Elia ini, di mana dia merasa takut, merasa khawatir, namun ketika ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, di situ dia berhasil untuk menuju ke tujuan yang dia inginkan. Ayat yang ke-8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana dia sudah mencapai tujuannya karena ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang di luar sana yang mendengarkan, kiranya setiap firman Tuhan dapat bertumbuh dan tertanam dalam hati kita semua. Puji nama Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita.